Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tentang decision tree. Adapun anggota kelompoknya di antaranya ialah satu Ahmad Moraldi, kemudian ada saya sendiri Ardila Rizky Putra, kemudian ada Dodi Irwansyah, ada Fandi Hardian Ahmad, dan Muhammad Yoga Bagus Pratama. Decision tree. Decision tree adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran machine learning untuk membuat keputusan yang diambil berdasarkan fitur atau atribut dari data yang ada dengan struktur seperti pohon. Gambarnya seperti ini. Bentuknya itu seperti pohon. Ya, mirip pohon lah. Model decision tree menggambarkan serangkaian keputusan yang diambil berdasarkan kondisi yang ada pada setiap simpul atau node dalam pohon keputusan. Decision tree terdiri dari dua jenis simpul. Yang pertama adalah simpul internal atau internal node dan simpul daun atau leaf node. Simpul internal mewakili keputusan yang diambil berdasarkan atribut atau fitur dari data, sedangkan simpul daun memiliki nilai prediksi atau kelas yang akan dihasilkan oleh model. Konsep dari decision tree adalah dengan cara menyajikan algoritma dengan pernyataan bersyarat yang meliputi cabang untuk mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Nah, berikut adalah elemen dalam satu decision tree. Ada 3, yaitu yang pertama, root node. Nih, yang berfungsi sebagai tujuan akhir atau keputusan besar yang ingin diambil. Yang kedua ada branch atau ranting. Ini itu adalah berbagai pilihan tindakan. Jadi sini ada 2 tindakan yang bisa diambil. Yang ketiga adalah leaf node atau daun, yaitu kemungkinan hasil atas setiap tindakan. Ini kemungkinannya. Leaf node itu ada 2. Leaf yang berbentuk persegi menyatakan keputusan yang diambil. Sementara leaf node yang berbentuk lingkaran menyatakan hasil yang tidak pasti. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, Fandi. Mengapa menggunakan decision tree? Yang pertama, decision tree biasanya meniru kemampuan berpikir manusia saat membuat keputusan, sehingga mudah dimengerti. Yang kedua, logika di balik decision tree dapat dengan mudah dipahami karena menunjukkan struktur seperti pohon. Adapun decision tree di sini, adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya mudah dimengerti dan dianalisis. Kemudian bisa dibuat secara numerik atau kategorik. Kemudian hanya memerlukan sedikit pemrosesan data di awal pembuatan dan mudah untuk dibuat kesimpulan. Adapun kekurangannya yaitu overfitting, kemudian adalah rentan terhadap kesalahan dalam masalah klasifikasi karena ada banyak pilihan. Kemudian perhitungan bisa menjadi sangat kompleks, terutama jika banyak nilai tidak pasti. Nah, selanjutnya ada perbandingan antara decision tree algoritma dan juga dengan algoritma lain. Yang pertama itu decision tree dengan algoritma random forest. Perbedaan utama antara decision tree dan random forest adalah bahwa decision tree merupakan model tunggal yang dibangun menggunakan aturan keputusan yang berurutan. Random forest adalah koleksi dari beberapa decision tree yang digunakan secara kolektif untuk memberikan prediksi yang lebih akurat. Random forest juga dapat mengatasi masalah overfitting yang biasanya muncul pada decision tree tunggal. Yang kedua ada decision tree versus SVM. Decision tree cenderung lebih cepat dalam proses pelatihan karena membagi data berdasarkan aturan yang sederhana. Dan SVM dapat lebih lambat dalam pelatihan, terutama karena ukuran data dan dimensi fitur yang sangat besar. Namun, SVM ini memiliki prediksi yang efisien setelah dilakukan pelatihan. Yang ketiga ada decision tree versus KNN. Nah, decision tree ini melibatkan proses pelatihan yang membagi data berdasarkan aturan keputusan yang optimal untuk memaksimalkan kemurnian kelas di setiap node-nya. KNN itu tidak melibatkan pelatihan model yang khusus. Data latih hanya disimpan dalam memori untuk diakses dalam waktu melakukan prediksi. Selanjutnya ada decision tree versus decision tree versus
Lalu selanjutnya ada decision tree dengan regresi. Decision tree dapat digunakan untuk masalah klasifikasi, yaitu prediksi kelas target, discrete, dan regresi. Algoritma regresi khusus digunakan untuk memodelkan dan memprediksi hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independen dalam masalah regresi. Decision tree menghasilkan prediksi yang discrete, yaitu hasil kelas atau label target. Algoritma regresi menghasilkan prediksi yang kontinu, yaitu nilai numerik sebagai estimasi atau perkiraan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yakni tentang contoh decision tree. Di sini ada sampel data untuk menentukan hipertensi, di mana ada kriterianya yaitu usia, berat, dan jenis kelamin. Baru labelnya di sini ada hipertensi dan nama. Untuk langkah-langkah untuk mengubah data menjadi decision tree, yang pertama itu menentukan not awal, dan yang kemudian menyusun tree-nya. Untuk menentukan not terpilih, itu pertama kita menggunakan entropi dari setiap kriteria dengan sampel yang ditentukan. Di sini untuk kriterianya, kita ada usia, hipertensi, dan jumlah. Kita masukkan ke dalam rumus. Pertama untuk usia muda, itu muda Q1 sama dengan min 1/4 log 2. Baru 1/4 min 3/4. Log 2, 3/4. Satu ini dari usia muda yang positif hipertensi, dan 4 yang untuk tidak hipertensi. Kemudian 3 untuk yang tidak, dan 4 ini adalah jumlah dari 1 dan 3. Kemudian ada usia tua. Usia tua ini sama seperti rumus yang di atas, menentukannya pakai Q1, Q sama dengan min 2/4, 2 dari usia tua yang positif, dan 4 ini adalah total keduanya, 2 dan 4. 2 dan 2, hasilnya 4. Kemudian setelah didapatkan hasil ini, untuk menentukan not terpilihnya, kita pilih dengan entropi yang paling terkecil. Nah, kemudian di sini didapatkan entropi nilai yang terkecil dari rumus sebelumnya, didapatkan untuk usia itu mendapatkan entropi 0,91, jenis kelamin 0,94, dan entropi entropi untuk berat 0,41. Berdasarkan entropi tersebut, not awal yang terpilih adalah not yang paling terkecil, yaitu berat badan dengan entropi 0,41. Kemudian kita lakukan penyusunan tree awal, di mana not awalnya yaitu berat. Kemudian berat itu terdiri dari overweight, average, dan underweight. Nah, berdasarkan leaf node berikutnya, itu dapat dipilih pada bagian yang mempunyai nilai plus dan min, di mana plus itu merupakan positif hipertensi dan min merupakan negatif hipertensi. Pada contoh di atas, hanya berat yang overweight yang mempunyai nilai plus dan minus, maka semuanya pasti mempunyai leaf node. Dan untuk menyusun leaf node dilakukan satu persatu. Nah, ini untuk menentukan leaf node untuk berat sama dengan overweight. Untuk data training untuk berat overweight, untuk namanya di sini ada Ali, usia muda dan kelamin pria, positif hipertensi. Kemudian Budiman, usianya tua, jenis kelamin laki-laki, tidak hipertensi. Kemudian Leherman dengan tua, jenis kelamin pria dengan positif hipertensi. Kemudian Rina, tua, wanita dengan positif hipertensi. Untuk usia muda,
yang positif hipertensi berjumlah 1 orang, dan tidak itu 0. Sedangkan yang tua, untuk yang hipertensi terdapat 2 orang dengan tidak 1. Dan kemudian berdasarkan jenis kelaminnya, untuk pria yang positif hipertensi berjumlah 2 orang, sedangkan yang negatif hipertensi berjumlah 1 orang. Dan kemudian untuk kelamin wanita, untuk positif hipertensi itu ada 1, dan yang tidak hipertensi itu 0. Didapatkan entropinya 0,69 untuk usia dan jenis kelamin dengan 0,69. Nah, dari data tersebut didapatkan lymph node untuk overweight berdasarkan jenis kelaminnya itu ada wanita dan pria. Lymph node, usia, dan jenis kelamin memiliki entropi yang sama, sehingga tidak ada cara lain selain menggunakan pengetahuan pakar atau percaya saja pada hasil acaknya. Nih. Kemudian untuk menentukan pada usia sama orang tua, ternyata ada 1 data yang menyatakan ya dan 1 data menyatakan tidak. Keadaan ini perlu dicermati. Pilihan hanya dapat ditentukan dengan campur tangan seorang pakar. Baik, itulah tadi contoh untuk menentukan decision tree. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus decision tree. Misalkan bekerja sebagai analisis kredit di sebuah bank, dan kita memiliki dataset pelanggan yang terdiri dari fitur-fitur seperti usia, penghasilan, status, pernikahan, dan hasil kredit, baik atau buruk. Kita ingin mengembangkan model decision tree untuk memprediksi apakah pelanggaran baru layak atau tidak untuk diberikan kredit. Data pelatihan terdiri dari contoh-contoh pelanggan dengan fitur-fitur dan label yang sesuai. Fitur-fitur ini dapat berisi atribut-atribut seperti usia, penghasilan, status pernikahan, dan lain-lain. Sedangkan label adalah hasil kredit baik atau buruk. Dalam contoh kasus ini, algoritma decision tree membantu kita dalam mengklasifikasikan pelanggan baru berdasarkan fitur-fitur seperti usia, penghasilan, dan status pernikahan untuk memprediksi hasil kredit. Kita akan menggunakan algoritma decision tree untuk membangun model prediksi. Kerja algoritma decision tree dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Pertama, mulai dengan dataset pelatihan yang berisi contoh-contoh dengan pelanggan, fitur-fitur, dan label yang sesuai. 2. Pilih atribut yang dapat memisahkan contoh-contoh pelanggan dengan hasil kredit yang berbeda. Misalnya, usia adalah atribut yang paling penting dalam memprediksi hasil kredit. Ketiga, bagi dataset pelatihan menjadi subset-subset berdasarkan nilai-nilai atribut yang dipilih. Misalnya, membagi dataset menjadi subset pelanggan dengan usia di bawah 30 tahun dan subset pelanggan dengan usia di atas 30 tahun. Keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga hingga mencapai kondisi berhenti, seperti mencapai tingkat kedalaman maksimum atau jika tidak ada atribut lagi yang tersedia untuk dibagi. Kelima, setelah mencapai kondisi berhenti, setiap left node pada pohon keputusan akan diisi dengan label mayoritas dari contoh-contoh pelanggan dalam subset tersebut. Misalnya, jika sebagian besar pelanggan dalam subset memiliki hasil kredit yang baik, maka left node tersebut akan memiliki label yang baik pula. Dan yang terakhir, sekarang pohon keputusan telah dibangun berdasarkan data pelatihan. Untuk melakukan prediksi pada pelanggan baru, kita dapat mengikuti jalur dari root node ke left node yang sesuai berdasarkan nilai-nilai fitur yang diberikan. Label di left node tersebut akan digunakan sebagai prediksi untuk menentukan apakah pelanggan baru layak untuk diberikan kredit. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.